Pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa, 11 Oktober 2022. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang malam ini kami boleh melalui sehingga pagi ini kami terbangun dan boleh kembali membaca firman Tuhan. Kiranya firman yang kami baca dapat kami mengerti dan boleh menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kiranya dapat dan tetap setia membaca firman Tuhan setiap pagi, setiap hari. Karena firman Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Tema kita pada hari ini, kuat, batta. Ujian dan cobaan silih berganti adalah ungkapan yang sering kita dengarkan. Namun apakah kita memang sudah benar-benar tahan uji? Dan sudah sejauh manakah kita menghadapi setiap ujian dan cobaan yang menghampiri kita dengan iman? Surat Efesus ini ditujukan kepada jemaat yang sedang mengalami gangguan dari orang-orang yang membenci firman Tuhan yang diberitakan kepada orang di Efesus. Melalui surat ini, Paulus berusaha menguatkan sekaligus mengingatkan mereka bahwa dalam menghadapi tantangan dan cobaan dan segala macam tipu muslihat iblis harus dihadapi dan dilawan dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yakni umat harus berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, menggunakan perisai iman, dan menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Perlengkapan ini sangat penting karena Paulus menyadari bahwa perjuangan itu sangat berat dan berisiko, karena yang dilawan bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam suatu waktu di Toraja,
Nenek moyang kita pernah mengalami satu situasi ketika pasukan DITII pimpinan Kahar Musakar yang ingin menghancurkan Toraja dan hendak mengislamkan. Tantangan kita saat ini makin kompleks. Berbagai wujud tipu muslihat iblis makin tampak melawan kebenaran Allah dan orang percaya. Untuk dapat menghadapi dan melawannya hanyalah dengan perlengkapan senjata Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan pada hari ini. Kiranya kami dimampukan memahami dan terlebih firman-Mu ini ya Tuhan menjadi inspirasi bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami. Tuhan, jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntunlah mereka kembali ke jalan yang seturut kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini ya Tuhan, berkati dan beserta kami agar semua rencana dapat terlaksana dengan baik dan aktivitas-aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh, bahkan mungkin saat ini terbaring di rumah sakit, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Ya Tuhan, berkati juga dan kuatkan orang-orang yang terkasih yang senantiasa menjaga dengan setia, sabar, merawat, mendukung saudara-saudara kami yang sakit. Jika ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan saat ini, Tuhan, kuatkan, mampukan mereka melewati segala pergumulan itu. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang bersukacita mengalami kesuksesan. Tuhan berkati mereka dan kiranya sukacita dan kesuksesan itu menjadi sempurna dan menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya pertambahan tahun anugerah Tuhan ini menambahkan berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami ini. Saat ini pun kami teringat kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan, hiburkan mereka, dampingi mereka, gendong mereka melewati masa-masa usia indah ini. Tuhan berkati pula segala kegiatan-kegiatan dan kepanitiaan di dalam jemaat agar semua dapat berjalan dengan baik, berikan hikmat dan kebijaksanaan dan mereka, dan semuanya semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menuntun jemaat-Mu menuju-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Raya pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas kita. Kure semangat, Tuhan Yesus memberkati.